Oke, mari kita sambut pembicara kita pada hari ini. Nah, teman-teman sekalian silakan disimak ya. Silakan disimak kemudian siapkan pertanyaan ya. Insya Allah materi ini gratis dan saya juga insya Allah nanti akan yang kita bisa jawab kita akan jawab. Teman-teman silakan perhatikan, simak nanti kalau ada pertanyaan kita akan bertanya kepada mentor kita. Baik, kita persilakan kepada mentor kita Mas Faruk ya. Kita persilakan kepada Mas Faruk. Kami persilakan. Oke, cek cek satu dua Duta. Masuk ya? Masuk Mas? Siap, siap, bagus Mas. Oke. Oke baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Selamat malam Mas Jimmy yang ada di sini. Semuanya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah malam hari ini spesial ya. Malam Minggu ada yang jalan, ada yang berpergian segala macam dengan kesibukannya masing-masing. Tapi teman-teman di sini, rekan-rekan yang ada di Zoom ini menyempatkan waktu untuk sama-sama kita belajar ya, sama-sama kita belajar gimana caranya mendesain atau manage sosial media, terutama Instagram. Karena saya juga baru dapat project beberapa eh, pekan yang lalu dari Mas Jimmy juga untuk manage sosial media, khususnya desainer di Instagram untuk Instagram. Oke, saya izin share screen langsung ya. Saya izin share screen langsung. Sebentar. Sudah muncul, Mas? Oke, Sudah sudah ya. Mas, siap, siap sudah. Oke. Nah, ini sebentar. Gimana cara menghilangkan ini sentence ya? Tampilkan ya langsung sini. Oke, sebentar, Mas. Saya coba. Oke, sip. Rekan-rekan mungkin nanti dia siapin ya Canva-nya. Kalau yang belum download Canva, silakan download Canva-nya. Kalau yang sudah ada, silakan dibuka. Kalau kita nanti akan praktek dan eh, be- mereview ya. Mungkin nanti ada yang ikut desain juga, mungkin bareng-bareng. Gimana caranya kita mendesain di Canva, kemudian terutama lebih ke sosial medianya ya, di Instagram gitu. Nah, ini saya teman-teman. Sebentar kok ini. Oke. Ini saya, Faruk Aziz Saputra ya. Judul kita malam hari ini adalah Manage Sosial Media Instagram, Bisnis Personal dan Kreator. Bersama saya, bisa dipanggil Mas Faruk, ya, graphic designer at Clinic. Clinic itu kemarin klien yang baru saya dapat bareng Mas Jimmy juga, itu posisinya ada di Palembang. Jadi saya bekerja secara remote di Clinic dan hampir 1 bulan baru bekerja di sana. Dan kemarin dihubungin Mas Jim, Mas Faruk boleh nggak ngisi webinar ya? Insya Allah kita sambil belajar bareng-bareng. Jadi di sini saya eh, bukan mengajari teman-teman, tapi kita coba untuk belajar teman-teman, belajar bareng-bareng. Kalau ada kekurangan kita tambahkan, kalau ada yang kelebihan ya ambil baiknya saja. Oke, kita lanjut. Nah, ini perkenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Nih, perkenalkan nama saya Faruk Azza Putra, umur masih 23 tahun. Sehari-hari saya bekerja sebagai instruktur digital marketing di Pesantren Teknologi Informasi Jombang, di Jombang ya. Dan sudah kurang lebih hampir em, 2 tahun ya, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun saya di Jombang. Dan saya juga freelance di industri kreatif bidang fotografi, videografi, editing, dan desain grafis. Dan biasanya tuh yang kita handle di sini tuh kita handle itu di sini yang untuk videografi itu PLN dan PLN Mojokerto dan semacamnya. Dan kalaupun desain grafis itu biasanya saya juga pegang sosial media di pesantren dan sosial media yang baru saja kemarin dikasih yaitu di Klinik, Klinik Kecantikan lebih tepatnya. Nah, langsung kita praktik nih teman-teman ya. Nanti ada materi yang lain di belakang sini. Nah, sebelum kita praktik, silakan Anda minta teman-teman siapkan kanvanya.
Ya, kalau bisa ada Canva Pro lebih baik. Siapin Canva-nya. Kalau bisa kita diskusinya dua arah ya. Mungkin teman-teman ada yang mau on cam silahkan, atau mau yang on mic langsung silahkan ya. Karena di sini kita sifatnya adalah langsung praktik, teman-teman. Nah, oh ya, sebelum masuk praktik di sini ada beberapa materi tentang Instagram. Coba saya tampilkan lagi sebelum masuk ke sini ya. Nah, ini ada update kemarin teman-teman, tentang Instagram ya. Yang tadinya postingan itu 1:1, yang biasa kita lihat nih, yang 1:1 ya, 10 kali 1080 kali 1080 px, px itu pixel, berubah menjadi ini 4:5, 1080 kali 1350 px. Nah, makanya kemarin tuh ribut tuh ya. Wow, foto yang udah estetik-estetik, desainnya estetik-estetik, terus tiba-tiba berganti gitu. Jadinya harus desain ulang apa segala macam. Ya, desainer, kita sebagai desainer juga harus penyesuaian untuk itu, teman-teman. Dan Alhamdulillah Canva menyediakan fitur untuk yang ini ya, 4:5, 1:1. Dan untuk story atau Ini eh, kan aku masukin. Reels, itu kita pakai ukurannya 9:6 atau 1080 kali 1920 pixel. Nah, ini tampilannya ya. Jadi kalau misalnya tampilan awal itu biasanya kan seperti ini ya. Ini update ya. Jadi tampilan Instagram tuh ternyata look like-nya itu adalah 3:4. 1080 kali 1440 pixel ya. Nah, tapi kalau kita buka, nah tampilannya itu seperti ini. Jadi kalau di feed-nya tuh tampilannya seperti ini teman-teman yang di atas. Kemudian kalau kita klik postingannya tampilannya akan seperti ini. Yang tadi yang terbaru ya 1080 kali 1350 pixel. Jadi gimana solusinya? Solusinya adalah kita tetap buat 4:5 1080 pixel kali 1350 pixel. Nah, tapi ada yang namanya itu safe zone. Safe zone itu apa? Batas untuk kita membuat postingannya. Jadi nih ya, di sini ada rasionya. Jadi batas postingan kita tuh yang di merah ini nih. Jadi ukurannya tuh ada tadi ya 1080 kali eh, 1350. Nah, kalau tampilannya di feed kita Instagram itu tampilannya kalinya 1080 kali 1440 px. Tapi kalau kita desain itu 1080 kali 1350. Nah, yang di merah ini kita adalah namanya safe zone. Nanti kita kasih space ya saat mendesain. Next. Dah, mungkin itu aja teman-teman untuk pengantar di Instagram ya. Mungkin kita langsung saja mendesain. Ini kalau kalian teman-teman silakan buka Canva-nya dulu. Tampilan awalnya seperti ini. Kita boleh ya on mic aja biar ada interaksi nggak apa-apa. Yang mau on mic biar ada interaksinya, biar sambil nanya-nanya langsung ya. Ini kita praktik desain dulu, habis itu nanti baru tanya jawab. Mungkin sekitar 30 menit ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya tadi untuk mencari ukurannya, di sini di fitur Canva itu, informasi ya, kalau misalnya ada yang ketinggalan atau apa, boleh nanti di on mic aja, teman-teman. Ya, biar biar ini juga bukan monolog sih, ini lebih kayak interaksi sebenarnya. Boleh di kolom chat juga kalau ada ketinggalan apa segala macam, boleh di testing dulu nih chat-chatnya nih. Ya, halo gitu. Oke, cek suara saya masih kedengaran, Mas Jim? Oke, masih ya ada yang respon. Nah, kita butuh respon. Oke, teman-teman, eh, Mas, gimana sih cara buat ukuran? Nah, yang pertama adalah di sini ada nih konten Instagram. Ini persegi ya. Kalau di Canva itu sudah lengkap. Nah, kita bisa pilih yang media sosial ini. Ini saya pakainya desktop ya, tampilannya tampilan desktop. Jadi kalau teman-teman ada yang pakai HP apa segala macam disesuaikan saja. Kemudian pertama, teman-teman bisa pilih media sosial ya. Kemudian di sini nanti keluar pilihannya. Nah, teman-teman bisa pilih yang Instagram nih. Instagram, kemudian konten Instagram nih yang terbaru template-nya. Sudah bisa atau ada yang ketinggalan? Boleh kalau misalnya teman-teman mau pamer gak apa-apa ya. Kita eh, free kok di sini. Maksudnya bebas, nggak terlalu kaku banget. Teman-teman bisa ke konten Instagram ya yang ini. Ukurannya 1080 kali 1350 yaitu kalau pakai
template dari Instagramnya yang di sini. Atau teman-teman bisa juga buat di sini ya ukuran khusus nih. Ukuran khusus teman-teman bisa klik tadi ya. 1080 terus tingginya 1350. Nah, ukurannya pixel. Ya, ini bisa juga. Nah, kita coba ya langsung buat desain kosong seperti ini. Oke. Nah, kalau yang Mas Faruk manage yang mana sosial medianya gitu ya. Nah, kita flashback dulu nih. Kalau yang saya manage itu biasanya yang klinik ya. Klinik itu. Dan ini mungkin ada beberapa desain yang bisa saya spill. Ada beberapa project ya. Ini jadi saya desain full Canva. Jadi kita manage nanti dari pihak kliniknya itu mengasihkan brief namanya. Nah, brief itu apa, Mas? Brief itu adalah rancangan seperti apa sih desain itu mau dibuat gitu ya. Apakah itu promo ataukah apa segala macam gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman belum tahu desain brief, mungkin bisa saya spill sedikit ya tentang brief itu. Sebentar. Brief. Desain brief itu gimana ya? Oh, sebentar. Brief. Nah, ini adalah brief yang diberikan kepada saya sebagai desainer, teman-teman. Jadi, kalau mungkin ada yang manage sosial media kantornya atau pegang perusahaan, biasanya itu ada yang namanya itu brief. Nah, desain brief inilah yang menjadi acuan kita sebagai desainer untuk membuat konten. Nah, seperti ini misalnya. Kemarin saya dikasih brief seperti ini ya. Siap glowing di tahun baru Imlek, tahun baru kulit baru Corosel. Nah, ini adalah teks utamanya gitu. Jadi nanti mereka kasih teks utama. Nah, ini yang harus kita desain. Ini yang harus kita layouting. Ini yang harus kita cari visualnya. Di visualnya diberikan kepada mereka. Ya. Kemudian teks utamanya siap glow, visualnya. Nah, ini ada 4 slide. Jadi setiap satu brief ini per tanggal 1 Februari saya harus menyetorkan 4 slide dengan brief yang sudah dibuat dan itu eh, dalam waktu berapa ya? Dalam waktu ini kalau briefnya 1 bulan ya, bulan Februari. Tapi kalau saya store-nya biasanya itu 3 hari sebelum posting itu saya harus store. Dan nanti akan ada revisi sampai nanti H-1. Nah, itu rancangannya ya, rancangannya. Untuk mendesain sebuah konten di sosial media, untuk manage sosial media. Nah, itu prosesnya. Nah, ini kita bisa langsung coba ke desain. Oke, nah malam ini kita akan coba untuk lebih gampangnya mungkin hmm, apakah menggunakan template? Gimana teman-teman, pakai template atau desain dari awal? Boleh open mic Coba desain dulu dari awal. Awal aja Mas, awal. Boleh. dari awal Boleh. ya. Oke, karena ini Dari desainnya awal aja Mas. oke dari awal. Kalau misalnya tadi desain kita klinik, nah malam ini saya coba untuk em, menjual usaha teman-teman di sini ada apa ya? Boleh di-spill dong, mungkin kita bisa bantu desainkan malam hari ini untuk ide desainnya. Ada yang mau dibuatin desain untuk usahanya? Jamur crispy Mas. Jamur crispy, jamur crispy. Pakaian A- Mas. Ada yang lain? TP Magic. Apa? Vizar ya, Vizar? Jamur crispy. Mungkin di sini ada yang jualan jus, mungkin ya di sini ada jus ya, kopi-kopi gitu ya. Oke, eh untuk mempermudah aja. Biasanya juga kalau desain yang klinik, saya itu mulai memang dari nol, teman-teman. Dari desain kosong seperti ini, habis itu didesain. Tapi kalau misalnya kalau teman-teman mau cepat, teman-teman bisa cari template di sini. Oke, malam hari ini kita coba desain yang gampang ya, apa ya? Minuman deh, jus ya, jus. Oke. Kita coba desain jus beberapa slide ya. Jadi urutan slide itu teman-teman. Yang pertama itu ada halaman umum namanya. Halaman umum itu adalah halaman pertama awal memperkenalkan
konten kita nih atau desain kita itu atau postingan kita itu tentang apa? Itu halaman satu. Nah, yang kedua itu baru isi dari judul yang pertama. Jadi ada pembuka, ya. Kemudian ada isi, ada penutup. Penutup itu biasanya ditutup dengan CTA, call to action. Bisa hubungi sekarang atau beli di sini dan tombol-tombol CTA lainnya ya yang mungkin teman-teman bisa sesuaikan. Nah, itu coba kita desain malam hari ini ya. Mungkin kita nggak pakai template dulu. Kita coba desain halaman pertama itu pure kosongan ya. Nah, hal yang pertama biasa saya cari adalah mencari referensi. Saya cari referensi di mana? Biasanya kalau saya cari referensi itu di Pinterest, teman-teman. Ya, teman-teman bisa buka Pinterest di sini. Kita kasih judul ya di sini, praktik sosial media Instagram. Nah, teman-teman bisa cek namanya itu Pinterest. Oke, topik kita pembahasan desain malam hari ini, tema desainnya jus ya. Berarti kita cari coba desain jus. Nah, desain poster jus. Nah, ini kan banyak teman-teman ya desain yang keren-keren nih ya. Ada seperti ini, ada seperti ini, kemudian ada yang seperti ini juga. Nah, coba saya ambil yang pertama itu eh, mana ya contoh desainnya? Contoh desain. Nah, ini boleh lah ya. Yang pertama ini nih, yang seperti ini. Oke, atau yang ini ya. Ada yang ini banyak banget. Nah, ini teman-teman kalau mau cari referensi bisa yang namanya di Pinterest ya, Pinterest. Pinterest teman-teman bisa cari, kita coba yang simple dulu ya. Yang ini aja mungkin. Ini copy ke sini. Ya, ini saya copy ke sini. Nah, setelah dapat referensi desain, ini referensi desain ya, bukan desain saya ya. Ini referensi desain ya. Kita akan coba untuk membuat mirip-mirip seperti ini. Oke, kita akan coba untuk membuat mirip-mirip seperti ini. Sorry, ini suara seperti ya. Ini, Mas, boleh di ini? Oke, sehat. Oke, kalau sudah seperti ini, nah halaman pertama itu biasanya kita eh, ada judul besarnya gitu teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke isi atau apa yang mau kita jual, biasanya itu ada judul besar, misalnya promo bulan Februari, misalnya seperti itu ya. Nah di sini kan ada contohnya. Tadi kita temanya jus ya, ini Esteller, tapi kita ubah aja. Nah langkah yang pertama teman-teman desain itu kita buat judulnya dulu ya, Esteller juara. Berarti kita buat di sini tambahkan judul. Nah, biasanya kalau saya pakai judul itu ukurannya itu 78. Ya, jadi mengikuti aja nih template yang ada di sini. Kenapa? Karena Canva itu juga ada perhitungannya, teman-teman. Jadi, ketika menentukan ukuran font, contoh misalnya font yang kita pakai apa? Biasanya kalau saya desain tuh biasanya pakai Poppins atau Monsterrat atau Times New Roman juga oke, atau font-font yang sesuai dengan kebutuhan klien lah, atau kalau misalnya di kita itu di Zaclin itu ada font khusus yang dipakai. Tapi kalau teman-teman tidak ada masalah sama font, jadi pakai aja font yang menurut kalian keren gitu ya. Menurut kalian keren. Nah, ini coba pakai di sini Esteller Juara. Kita coba pakai font yang ini ya, font-font yang sedikit mirip seperti itu. Nah, ini bisa ya, ini bisa. Kita coba tambahkan judul, misalnya es buah eh, barokah misalnya, seperti ini ya. Es buah barokah. Nah, kalau kurang besar kita besarin. Ya, misalnya 85 nggak bisa. Atau kita sesuaikan nanti. Nah, judulnya sudah ada nih, es buah barokah ya. Kemudian ada di sini es buah barokah, kemudian di sini ada gambar ya. Gambar kita coba cari di sini jus mangga misalnya. Kita coba cari foto jus mangga.
Nah, fotonya kita coba cari yang memang betul-betulan jus yang dijual itu ya. Atau kalau teman-teman cari aset bisa di Pinterest. Terus di sini jus mangga. Teman-teman bisa cari yang pakai cup ya. Mangga cup gitu. Ini mencari aset. Nah, nanti dapat nih seperti ini. Nah, sini ada kiwi ya. Nah, ini ada alpukat. Nanti bisa kita download dulu. Kita cari yang mangga. Coba cari yang mangga. Ini alpukat. Kita coba cari yang mangga. Atau coba alpukat dulu kita ambil ya. Kita nanti nggak kehilangan. Kita copy image. Langsung kita masukin aja ke sini. Kita masukin dulu aset-asetnya. Di sini udah ada alpukat. Kemudian kita cari di sini minuman mangga. Nah, nanti ada cup seperti ini bisa juga dijual ya. Kita coba cari jus mangga, jus mangga, jus mangga, jus mangga. Sebentar. Minuman cup mangga misalnya. Ya, aduh, kita coba cari asli. Ini aja deh ya. Ini kita sudah dapat nih. Seperti ini misalnya. Kita copy, kita masukin lagi ke sini. Dua nih jus mangga sudah. Apa satunya? Strawberry boleh ya. Strawberry. Nah, jus strawberry. Ini ada mereknya, jangan ada mereknya ya. Yang polosan. Kita coba cari yang polosan. Jus strawberry. Jus strawberry. Lengkap deh. Cari aset tuh juga jadi tantangan tersendiri ya teman-teman ya. Jus strawberry. Strawberry. Minuman strawberry. Nah, ini dapat ya. Cuman kurang kurang oke gitu ya. Coba kita cari yang ada ini oke. Ini ada videonya. Oh, ini sama nggak sama yang tadi ya? Ini ada alpukat. Nah, kita coba yang Nah, kalau asetnya sudah masuk nih ya. Teman-teman bisa kalau Canva Pro itu bisa kita remove VP langsung gitu. Menghapus latar belakang. Saya sedikit terganggu sama foto di bawah-bawah ini ya. Nah, ini satu, kemudian ini ada dua. Nah, kemudian ini ada tiga. Ini kita nanti buat tiga slide ya teman-teman ya. Yang pertama itu halaman judul, yang kedua nanti penjelasan tentang jus masing-masing jusnya, yang ketiga nanti baru call to actionnya mau pesan di mana. Nah, yang pertama ini karena ada aset ini kita lihat contoh ya. Kita pindahkan dulu contohnya. Sini. Nah, ini contohnya kita masukin ke bawah. Ini contohnya tadi ya. Ini di atas. Mas Jimmy ini masih kelihatan nggak Mas? Bisa ini share-nya. Atau yang lain teman-teman masih kelihatan ya share-nya ya? Masih, masih. Ya, oke. Nah, setelah ini namanya kan es buah ya. Es buah. Teman-teman bisa tulis misalnya judul misalnya promo gitu ya. Promo misalnya Februari. Promo
Februari. Nah, ini bisa pakai font yang lucu gitu ya, agak cute gitu. Nah, misalnya ini promo Februari. Nah, promo Februari itu bisa teman-teman kecilin. Misalnya jadi 48 gitu. Nanti bisa kita lingkarin juga ya. Nah, ini kita kecilin, S2-nya 30. Kita panjangin dulu. Nah, untuk teksnya kita kecilin dulu ya. Kita akan atur layouting sama background-backgroundnya dulu nih. Nah, ya karena ini yang lebih unik adalah yang strawberry. Strawberry bisa kita letakkan di tengah teman-teman ya. Agak kita besarkan sedikit seperti ini. Kemudian mangga bisa kita letak di belakangnya, tapi agak dikecilin sedikit. Nah, jadinya ini terus kita miringkan ini ya. Nah, yang alpukat ini karena agak unik ada buah-buahnya ya. Jadi ini juga juga permasalahan sebenarnya kita cari yang mirip ya. Coba kita cari yang mirip dulu. Alpukat jus. Kita coba cari yang mirip ya. Alpukat itu. Oh, sama aja. Sama aja. Ada yang mirip mungkin. Alpukat, jus alpukat, avocado. Av- av- Avocado jus cup. Nah, ini sangat menggugah selera. Nah, ini mangga tadi ya. Kita coba ganti bisa ya teman-teman ya. Ini ada yang mirip nih. Dapat ya. Terus kita tinggal cari yang alpukatnya nih. Ini maca nih. Avocado jus. Oh, ini bisa, tapi kita cari yang mirip-mirip ya. Kayak itu juga yang paling penting teman-teman. Ayo, halo. Adanya beda. Alpukat, strawberry, avocado juice. Hmm, avocado juice. Nah, kita ambil yang mirip-mirip aja ya. Nah, ini udah dapat aset baru ya. Kita update aset yang tadi. Ini kita hapus ini. Contohnya, menghapus latar belakang. Kemudian ini menghapus latar belakang. Keduanya kita hapus. Nah, kita dapat aset yang baru. Yang strawberry kita kedepankan. Kemudian yang avocado ini bisa kita besarkan. Kita buat seukuran gitu ya. Terus kita miringkan seperti bagian belakang. Nah, mangganya juga kita miringkan. Kita besarkan sedikit. Miringkan. Nah, kurang lebih tampilnya seperti ini ya untuk desain awalnya. Nah, karena kita butuh untuk background, ya backgroundnya seperti ini. Nah, kita sesuaikan sama kebutuhan. Nah, kita bisa cari di elemen. Ini kita bisa cari eh, buah gitu ya, buah-buahan teman-teman. Di elemen, kemudian buah-buahan.
bisa kita foto seperti ini atau grafis. Grafis seperti ini ya. Grafis. Atau kalau misalnya mau color, kita sesuaikan warnanya. Misalnya pink, orange, foto gitu ya. Nah, ini bisa banget nih kita masukin green misalnya sama ada hijau-hijaunya. Kita jadiin background ya teman-teman. Kita klik satu, misalnya satu ini backgroundnya. Nah, kita besarkan. Nanti kita custom lagi ya, kita sesuaikan sama kebutuhannya. Kita besarkan seperti ini, kita letak paling belakang. Dan, nah, nanti hasilnya sudah sedikit berwarna. Mas, kok warnanya nggak ini ya, nggak balance misalnya gitu. Nah, teman-teman bisa ganti, misalnya ganti jadi warna hijau misalnya. Green gradient tulisnya ya, green gradient. Nah, nanti hasilnya banyak seperti ini, teman-teman bisa masukin yang hijau ini misalnya. Teman-teman bisa putar, kemudian masukin jauh seperti ini. Terus pindahin posisi ke paling belakang juga. Nah, jadinya seperti ini gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, biasanya saya akan menambahkan beberapa elemen pendukung. Karena di sini ada mangga. Karena di sini ada mangga, ada strawberry, ada alpukat. Kita coba cari aset yang berkaitan sama mereka, ya. Misalnya di sini kita cari di elemen itu strawberry, strawberry. Nah, kita bisa tambahkan strawberry yang segar ini, ya. Strawberry yang segar seperti ini misalnya. Nah, kita bisa tambahkan, kita bisa selip-selipkan di sini. Kemudian avocado. Nah, kita bisa juga cari avokat yang estetik ya. Misalnya seperti ini. Kita buat agak naik terus mango. Kita cari mangga. Nah, kita cari yang mirip-mirip ya. Mangganya itu berarti yang kuning itu kemudian terbelah. Berarti bisa seperti ini. Kita coba hapus backgroundnya. Nah, ini kita timpa letak di belakang ya. Nah, jadi nanti seperti ini. Ini besar dan lain-lain ya. Terlalu besar, kalau kita terlalu besar kita kecilin. Nah, teman-teman ini sudah eh, kelihatan hasilnya ya. Tapi backgroundnya terlalu menyatu sama yang di depan. Oke, backgroundnya kita bisa kasih kurangin. Ya, misalnya transparansinya jadi 80 gitu. Jadi agak sedikit sedikit apa namanya? Sedikit transparan ya. Jadi kalau misalnya kita nol itu jadi putih. Jadi kalau kita besarin itu bisa 80 atau 70 gitu disesuaikan sama kebutuhannya. Terus biar ada warna-warna lainnya, kita bisa kasih kuning ya. Kuning misalnya warna kuning cuman berupa asap gitu. Asap kuning misalnya. Ya, asap kuning. Nah, asap kuning seperti ini. Nah, ini kita bisa letak di belakang, teman-teman ya. Kita besarin sedikit, kita besarin sedikit, kita besarin. Nah, ini kita bisa letak posisinya di belakang. Nah, jadinya seperti ini. Jadi agak ada kuning-kuningnya gitu ya. Ada kuning-kuningnya. Kemudian kalau misalnya mau ada pink-pinknya ya kita asap pink misalnya seperti itu. Asap pink. Nah, ini bisa kita campur aja ya. Kita letak misalnya di belakangnya jus ini. Nah, itu ada warna-warna pink-pinknya seperti itu. Nah, karena ini tadi masih menyatu ya, pinggiran ini teman-teman nih. Kalau saya desain tuh biasanya ada di sini. Ini harus kita kasih bayangan. Ya, biasanya bayangan itu bisa berupa eh, seperti ini, edit. Teman-teman bisa tekan edit. Kemudian di sini ada bayangan ya, ada efek, terus ada bayangan.
Nah, teman-teman bisa di sini eh, kasih yang bersinar ini. Nah, gitu ya. Kasih yang bersinar. Nanti ukurannya bisa di custom, mau besar atau kecil. Kemudian buramnya juga mau besar atau kecil. Nah, yang standar itu yang seperti ini. Ntar kok coba kita ulang dari awal. Nah, ini kan 15 ya. Nah, ini karena agak ke dalam, kita besarkan lagi nih. Terus belakangnya boleh warna putih, boleh warna hitam seperti ini. Tapi biasanya kalau seperti itu agak agak hitam sedikit ya, biar ada kontras antara background dan barangnya gitu. Ada produknya gitu. Nah, bisa kita zoom. Terus yang sama, yang sebelahnya yang mangga kita bikin seperti itu, kita tekan edit. Habis itu bayangan, efek, kemudian bersinar. Nah, nanti kan muncul seperti ini. Kita buat warnanya agak-agak gelap sedikit aja, nggak usah terlalu gelap, biar ada bedanya. Kemudian buramnya kita naikin 30 aja ya. Terus gambarnya kita besarin sedikit. Nah, kalau sudah, ini warnanya misalnya terlalu ini, kita bikin 60 gitu. Nah, kalau sudah seperti ini tampilan desain awalnya. Nah, promo Februari, ini bisa kita lengkungin, kita kasih efek gitu ya. Efek lengkung seperti ini misalnya. Nah, itu di efek, kemudian ada bentuk nih lengkung. Nah, ini kan terlalu terlalu ini ya, terlalu melengkung gitu. Nah, teman-teman bisa custom juga caranya di bawah di sini. Oh, ini saya kesusahan ya biar. Nih. Nah, di bawah sini lengkungannya bisa di custom tuh ya. Biasanya tuh kalau saya tuh 15 aja ya. Nggak usah terlalu melengkung-melengkung banget gitu. Nah, ini karena kekecilan mungkin kita besarin jadi 78 misalnya. Oh, kebesaran Mas ya, 65. Nah, ini bisa sudah kelihatan ya di sana ya. Ini bisa kita turunin sedikit. Kemudian nanti di atas ini biasa itu kita letak logo ya. Kita letak logo. Ini kita praktekkan beberapa menit lagi ya teman-teman ya untuk buat ininya. Kemudian setelah ada tulisan ini bold, kemudian ini kita besarin juga teman-teman. Es buah barokahnya nih. Nah, warnanya kita bisa kasih warna yang kontras sama background misalnya ya. Misalnya di sini tadi ya kita lihat ini tulisannya hijau ya, belakangnya putih. Nah, hijaunya seperti ini aja kita buat. Misalnya di sini kita kasih tulisannya agak besar lagi, 50 misalnya. Kita bikin di tengah seperti ini. Promo Februari, kita turunin kurang lebih seperti ini ya. Ini masih kaku banget, Mas. Ya, ya, masih kaku. Kita coba kasih efek. Ya, kasih efek, kemudian bisa kasih kerangka seperti ini. Nah, kerangkanya bisa kita kasih warna putih atau oh Mas nggak kelihatan warna putih gitu. Kalau ini warnanya double ya. Warna putih boleh deh kita tebalin. Nah, jadinya seperti ini. Tapi nggak kontras ya udah yang belakang backgroundnya kita. Nah, seperti ini ya. Lebih kurang. Nah. Terus apalagi ya es buah goroka promo Februari kita ganti Mas tulisannya jadi putih. Oh nggak kelihatan kalau putih. Putih cuman dikasih efek gitu ya. Efeknya kita kasih kerangka juga teman-teman. Ketebalannya kita tebelin. Kemudian kalau kerangkanya kasih yang ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini bisa kita kasih lengkungan juga. Ya, kasih lengkungan seperti tadi. Lengkungannya, aduh sorry. Lengkungannya bisa kita buat 15 aja. Atau nggak usah kita kasih lengkungan deh. Jelek ternyata. Efeknya tidak ada. Kalau efek yang tadi oke, efek ini tidak ada. Oh ternyata ini nggak bagus. Ternyata kebesaran. Ya udah kita kecilin teman-teman misalnya 100 gitu. Nah, ini saya rasa hmm, terus kita kasih harga ya. Karena ini ada promo, kita kasih harga elemen ya. Kita kasih di sini tulis harga. Nah, biasanya kan tampilannya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini bisa kita letak di sini ya, di sini. Terus kita tulis deh harganya berapa gitu misalnya. 15K misalnya. 15K.
15K kita tulis di sini. Terus karena warnanya hitam, kita coba ganti putih ya. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. 15K. Kalau mau lebih menarik lagi, kita tulis di sini. All item. All item kita coba kecilin aja 20. Kemudian kita kasih warna putih biar sama gitu ya. Nah, ini bisa kita naikkan sedikit nih, turunin. Oh, sudah di sini ya. Kita kecilin aja all item, nggak apa-apa. Eh, 15K semua produk, semua jus misalnya. Biar lebih bahasa Indonesia. 15K semua produk jus. Ini bisa kita kecilin jadi 70 aja dulu biar bisa masukin tulisannya ini. Ya, sini kita coba ketengahin. Ini ganti deh warnanya. Tulisannya juga ganti ya. Ganti misalnya Montserrat. Habis itu kita ganti warnanya warna hitam misalnya. Oh, putih aja deh biar agak ini. Nah, anggaplah ini desain pertama misalnya. Nah, ini untuk warung, sebuah warung namanya Es Buah Barokah. Tinggal nanti ditambahkan logo ya. Logo di sini bisa cari logo es buah misalnya. Biasanya itu ada ya, logo es buah misalnya. Hmm, logo es. Misalnya misalnya logo jus. Nah, ini misalnya anggap aja nih logo Mas Mas Es Barokah ini ya. Kita bisa letak logo di atas seperti ini. Nah, nah, jadi ini postingan pertama nih, halaman pertamanya misalnya. Atau ini kita ganti aja deh, karena aku ya. Coba kita ganti Poppins. Nah, seperti ini aja nih, Poppins. Kemudian di sini jaraknya kita coba atur 20. Tapi posisi di tengah. Ya, ini ke bawah aja dikit. Nah, ini jadi tampilan pertamanya ya. Nah, untuk tampilan kedua, kita coba untuk pakai template, teman-teman. Untuk tampilan kedua di sini, kita coba pakai template. Caranya adalah, teman-teman pergi ke desain, kemudian di sini cari jus mangga. Ini cara mudahnya ya. Nah, ketika sudah ada jus mangga, teman-teman tinggal tambahin di sini. Jus mangga, jus mangga. Sini ya. Nah, nah ini udah ada jus mangga. Terus halaman ketiga, tadi ada jus strawberry ya. Strawberry. Strawberry. Ada yang ngikutin nggak ya desain ya? Strawberry. Teman-teman yang lain ada yang ngikutin nggak? Oh, bukan template ya, sorry. Di ini. Strawberry. Bukan jus mangga ya, ada juga. Jus alpukat, coba ya. Adanya jus mangga aja nih. Jus apel hijau. Jus apel hijau, jus apel hijau. Alpukat. Nah, ini misalnya avocado juice ya. Avocado juice. Oh, tidak ada template-nya. Jadi teman-teman bisa custom nanti ya. Ah, ini ada dua nih. Strawberry. Strawberry juice. Tidak ada juga ya. Oke, ini jus mangga, jus barokah. Kemudian mungkin tambah yang lain deh. Jus apa ya? Jus apel hijau mungkin. Jus jam, jus orange. Oh, ini ada di alpukat ya. Tapi nggak sesuai. Nggak sesuai teman-teman. Kita hapus saja.
Oh, jus jeruk ya, jus jeruk, orange juice, orange juice. Nah, misalnya ini ya jus jeruk. Terus ini yang kita buat ya. Ini kita buat tadi manual dari awal. Nah, ini yang pakai template. Ya, kelihatan beda ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada jus jeruk. Nah, ini untuk awal tadi ada yang bagus nih sebenarnya ya. Eh, nah, ini. Nah, ini kita bisa letak di awal juga ya. Ini jus buah segar gitu. Hanya 12K. Ini 12K ini bisa kita ganti dari 15K ya. Ini kita juga bisa letak di awal nih, teman-teman. Nah, jadi tampilannya tuh ini bisa kita buang kalau mau ya, atau kita simpan. Tampilannya itu ada pembuka seperti ini. Kemudian ada isinya, jus mangga, jus jeruk, jus apapun itu nanti. Nah, ini misalnya promo ini tetap kita letak di atas deh, sebenarnya. Nah, letak di atas, tetap. Dan ini bisa kita ganti misalnya tadi barokah ya. Barokah, jus buah. Nah, ini ada call to action ya, beli sekarang. Nah, biasanya di akhir, ini ada namanya itu call to action, CTA. Ya, beli sekarang. Atau promo jus. Nah, ini ada banyak ya. Call to action itu biasanya di akhir. Kalau di kita itu biasanya kontak person, teman-teman ya. Biasa tuh ada sosial media, apa segala macam gitu ya. Call to action. Biasanya di sini di belakang itu ada jus, 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 jus. Kita tulis manual aja ya. Hmm, beli sekarang, beli sekarang. Kita coba template ada nggak? Hmm, ya udah, CT. Oke, ini ada kontaknya ya. Beli sekarang sebelum kehabisan misalnya ya. Sebelum kehabisan. Nah, ini teman-teman coba cari ini dulu ya. Template dulu, ini mau cari dulu. Ada ya. Hmm, sebentar, saya terlalu ribet ini. Terlalu ribet. Jumpai sih halaman ini. Oke, misalnya ini ya, kita hapus aja nih. Judulnya kita ganti, beli sekarang. Terlalu besar ya. Coba 100. Oh, Februari. Ini coba kita ganti 50. Nah, ini tadi es ya. Kita coba ganti jus ya, teman-teman ya. Mana jusnya? Terletak di sini. Sorry. Ada grup 15K. Ini kita ganti ya. Di sini biasanya kita letak kontak personnya gitu. WA misalnya. Berarti kita letak logo WA ya. WhatsApp gitu ya. WhatsApp logo. Nah, bisa logo seperti ini. Kalau cuman menerimanya di WhatsApp, teman-teman bisa cantumin nomor WhatsApp-nya aja ya. WhatsApp-nya biasanya 0821 bla 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 bla. Nah, terus kita gedein ya, kita gedein. Kenapa? Karena untuk
call to action biasanya untuk nomornya lah gitu. Bisa 40 gitu bisa. Terus kita kasih shape, kita buat center dulu deh ya. Kita buat center, kita letak dia di tengah-tengah seperti ini. Ini juga kalau nggak perlu kita buang aja. Kemudian ini kita eh, atau kalau mau teman-teman nanti bisa letak Instagram ya di sini ya. Instagramnya di mana tuh di bawah sini bisa. Terus gambarnya diperbesar aja nggak apa-apa ini ya. Kita letak posisi di belakang. Ini WhatsApp-nya tadi di tengah-tengah seperti ini. Dan background-nya ya, background-nya kurang pas ini. Background-nya kita coba pakai yang ini aja ya, yang dipakai sama di sini. Kita coba pakai yang ini background-nya. Dan ternyata dia ada tambahan di belakangnya. Bam. Dan ada warna putihnya juga ternyata. Warnanya agak gelap ya, kita bikin agak gelap sedikit. Uh, hilang jadinya. Jadi sekarang itu kita balikin tadi aja udah oke. Tinggal ditambah embel-embel ini. Ini kita ganti warna putih. Bam. Hmm, oke, 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 oke. Sip, sip. Ini kita hapus saja ya. Nah, kalau sudah selesai, tampilannya akan seperti ini. Gimana ya presentasinya kalau di sini ya? Kok saya nggak bisa presentasi, Mas? Oh, tampilkan ya. Nih, tampilkan layar penuh. Nah, kelihatan nggak hasilnya, teman-teman? Halo, udah tidur belum? Yang lain, yang lain? Halo, halo. Kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ini adalah hasil dari desain. Yang ini tadi kita desain manual, ya. Nanti bisa diperbagus lagi sebenarnya. Ini desain pakai template. Tuh. Ya, jadi nanti strukturalnya itu adalah yang pertama ini pembuka. Ya, pembuka. Apa tuh misalnya ya? Ini kalau kita bahas tentang promo Februari. Promo Februari es buah barokah 15K semua jus. Nah, ini kalau kita main di Instagram, tampilan-tampilan seperti itu penting. Ya, tampilan-tampilan promo apa segala macam itu penting. Kemudian jus apa aja misalnya jus apa aja gitu. Ini kita bisa buat list atau tampilkan jus-jus yang sedang promo gitu ya. Nah, itu nanti misalnya ada jus jeruk, jus mangga gitu. Nah, warna ini disesuaikan. Mas, apakah harus pakai template? Kalau mau cepat dan bagus, biasanya tuh template itu di Canva itu lengkap. Untuk yang pro ya, ini spesial yang pro. Tapi kalau misalnya teman-teman mau buat manual, ya nggak apa-apa sebenarnya. Ya, cuman memang harus ada basic belajar desain, desain di Canva lagi, cara menemukan elemen apa segala macam gitu. Nah, ini juga tadi ya, untuk ini pakai template, cuman warnanya juga kurang sebenarnya nggak masuk sama ini. Harusnya warnanya itu inline teman-teman ya, warna itu senada gitu. Oke, mungkin itu untuk prakteknya. Habis kita desain nih, itu biasanya langsung di-download. Downloadnya di mana? Downloadnya di sini. Bagikan, ya, unduh. Nah, di sini kan ada beberapa format ya teman-teman ya. Ada JPEG, ada PNG gitu ya. Nah, kalau saya biasanya tuh ekspornya tuh pakainya JPEG ya, karena ini Pro, Canva-nya Pro. Kualitasnya saya penuhin 100, ukurannya juga saya penuhin 100. Fungsinya apa? Biar nanti ketika diposting di Instagram, diposting di sosial media manapun itu tidak pecah. Mas, gimana kalau PNG? Ini PNG saya pernah nyoba ya, ukurannya full, tapi kalau masuk Instagram tuh tetap ekstrak gitu. Nah, itu juga jadi yang tadinya kita udah buat desain jernih banget nih gitu. Tapi jadinya pecah gitu ya. Poster Ramadan ada. Oke. Nah, itu biasanya saya downloadnya JPEG. Ini ya, JPEG ya. JPEG full semuanya, kemudian halamannya 1 sampai 4. Kita coba download ya, download. Nah, biasanya itu download itu
langsung semuanya atau bisa satu-satu dulu. Ya, bisa satu-satu. Nah, ini tampil tadi ukurannya 4:5 ya, 1080 kali 1350. Kita tunggu sebentar downloadnya, kursnya. Nanti kita lihat hasilnya ya. Coba saya presentasikan juga hasilnya. Bentar, kok nggak ke download nih. Oke, sudah download. Kita coba tengok hasilnya dulu. Biasanya itu harus diekstrak dulu teman-teman ya. Muncul nggak ya hasilnya? Kelihatan nggak Mas Jim hasilnya Mas Jim? Eh, screen ya. Oke. Nah, ini hasil yang kita download ya, teman-teman. Ini udah ekstrak ya. Di sini ada praktik sosial media, kemudian di sini udah diekstrak dan hasilnya nanti seperti ini. Ini hasil sudah di-download ya. Nah, ini kalau di zoom pun ini nggak akan pecah tuh ya. Ini paling gambar yang tadi ya, karena kita gambarnya nggak pakai yang HD. Jadi kalau ini pun saya pun cari aset itu cari yang HD itu teman-teman. Nah, ini misalnya gambar seperti ini kan HD tuh nggak akan pecah kalau di zoom zoom tuh. Memang real aslinya. Tapi kalau just tadi kan karena kita ngambilnya nggak HD ya, jadi tapi seperti ini. Kemudian mangganya juga tuh ya. Tuh. Nah, ini kelebihan kalau teman-teman pakai Canva Pro ya. Jadi aset-aset itu juga gratis. Itu bisa di custom. Nah, ini tampilan keduanya. Nah, ini desain keduanya. Yang mangga tadi ya tuh. Nah, ini nggak pecah juga tuh. Ya, bisa teman-teman lihat. Kemudian ini desain ketiganya, jus jeruk tadi yang pakai template ya. Kemudian ini yang terakhir, call to action-nya juga. Ya, ini jusnya aja yang pecah nih, yang lainnya enggak. Nah, itu. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa buat caption, bisa buat apa namanya? Keterangannya untuk postingan Instagram gitu ya. Nah, Instagram misalnya Instagram. Nah, kan tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Ini kalau Instagram saya tampilannya seperti ini. Tapi kalau misalnya Instagram yang saya pegang itu namanya itu Zaklinik ya. Zaklinik seperti ini. Nah, ini yang postingan yang saya buat nih. Ini saya buat kemarin. Nah, ini desainnya. Kemudian ini juga ada kita buat kemarin ya. Ini desainnya. Jadi hierarkinya itu adalah halaman pertama itu untuk judul dan segala macamnya ya. Halaman kedua itu diskon-diskon gitu ya. Halaman ketiga ya seperti ini. Halaman keempat seperti ini. Ada customer dan yang terakhir tuh. Nah, ini yang kualitasnya itu teman-teman ya. Kalau misalnya tadi jus itu, yuk beli sekarang di Barokah Jus. Nah, nanti misalnya di sini bisa barcode WA, kemudian alamatnya dan segala macam gitu. Tapi karena kita tadi on cash ya, buy on cash itu mendadak ya gak apa-apa gitu ya awal-awal. Tapi nanti next time kalau teman-teman mau konsultasi apa segala macam bisa langsung tanyain aja nanti nomor saya ada di grup kok ya. Nomor saya ada di grup. Nanti atau ke Mas Jimmy juga bisa ya. Mas Jimmy juga bisa. Nah, itu untuk praktik sosial medianya. Jadi mulai dari ukuran apa segala macam. Dan kalau mau lebih mudah ya bisa teman-teman manfaatkan template. Gitu mungkin Mas Jimmy untuk praktiknya ya. Mungkin kita balik dulu ke yang tadi. Kita tinggalkan dulu praktiknya. Ini banyak ada beberapa desain ya. Ini manage sosial media, kita kembali ke materi. Nah, setelah desain tadi cukup lama ya, hampir sejam kita desain ya. Oke, teman-teman yang lain, ya di sini ada berapa orang ini? Hampir 15 orang ya. 15 orang, ada yang ikut desain juga nggak tadi? Boleh dong spill desainnya kalau ikut? Ada. Boleh, boleh. Di Lutfi ya? Boleh di-share Lutfi? Iya, iya. Nggak apa-apa, sharekin aja. Hanya stop dulu nih ya. Coba Lutfi, di-share boleh. Sambil sharing-sharing juga. Habis ini kita masuk ke pertanyaannya. Wah, ini udah keren nih Lutfi nih. Coba Lutfi. Referensinya, Mas. Boleh sambil dijelasin dong. Mana yang baru dibuat? Ini template ya? Ini referensi saya Oh, ambil ini dari referensi. template, Mas. Oke, referensi. Nah, ini untuk desain yang baru saja saya buat. Wah, kan udah keren tuh. Mantap nih ada
Gradien ya, ini lah posisinya ya, udah keren. Berapa halaman dibuat, Lutfi? Satu ya? Masih satu halaman, Mas. Baru satu ya, Ya, Mas. Lutfi? Dengar nggak suaranya? Dengar, Mas. Oke, baru satu ya. Ini udah keren nih ya. Nah, ini nanti Mas Jimmy bisa nih dilihat-lihat ya karyanya ya. Ternyata udah ada yang ngikutin dan udah bagus nih untuk pemilihan gambar apa segala macam ya. Tinggal nanti dikembangkan aja sesuaikan sama kebutuhan. Gitu ya, Lutfi ya. Ada lagi yang Ya, ikut Mas. selain Lutfi? Thank you Lutfi. Boleh. Ya, Mas. eh, Terima kasih kembali. ya, ada lagi yang ikut? Boleh, Mas Fakhri Sani. Pak Fakhri, Pak Sani. Boleh di share screen boleh? Ya nggak apa-apa. Kita mau lihat desainnya Pak. Boleh share screen. Oke. Fakhri nih. Wih, special Thai tea. Nah, ini udah bagus ya. Ada elemen-elemen daun, ada ini. Ini dibuat dari ini Pak, dari nol Pak ya. Maksudnya bukan bukan by template. Boleh ditulis aja di desain itu langsung Pak. Pakai teks gitu Pak, mungkin tambah tidak gitu. Tambahkan judul. Nah, buat sendiri atau keren-keren desainnya. Dari awal. Ah, bagus ya. Dari awal berarti mungkin Pak Fahri udah ada pengalaman ya. Nah, jadi sebenarnya tinggal experience kita aja gitu ya. Kita udah ada Canva Pro, udah ada alat gitu. Tinggal inspirasi desain itu bisa kita cari ya tadi di Pinterest di mana gitu ya kalau mau dari awal. Tapi kalau mau pakai template di Canva itu juga udah cukup. Sesuaikan sama kebutuhan. Kembali lagi sesuaikan sama kebutuhan. Kadang gini, masalah kita mendesain itu adalah stuck di ide. Nah, gimana cara 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 untuk antisipasinya? Yang pertama, kita harus tentukan dulu kita mau desain apa. Contoh misalnya kita mau desain promo gitu ya. Nah, itu kita tentukan dulu promonya apa gitu kan. Nanti setelah itu baru kita cari tadi tuh. Kalau biasanya saya itu di Pinterest karena biasanya Pinterest itu banyak karya-karya lah atau di Fiverr biasanya itu ya. Di Fiverr juga ada karya-karya dari orang yang bisa kita bukan curi tapi tiru gitu. Kita bisa meniru dan cari desain referensi yang bagus. Ada lagi eh, selain Pak Fahri sama Mas Lutfi tadi, ada lagi mungkin yang ikut desain? Tidak ada ya. Aku punya Pinterest, tapi tentang wallpaper HP. Gak apa-apa, Kak Nur Hayati. Ibu atau kakak nih ya, kita manggil kakak aja lah biar ada ya. Kak Nur Hayati. Mungkin nggak apa-apa, karena kan apapun itu kan sesuai dengan kebutuhan. Kalau tadi yang kita desain, saya desain itu adalah orang yang menjual jus. Nah, lain hal nanti kalau misalnya Kak Nur ini menjual apa tadi ya? Mungkin soft sketch ya, wallpaper HP. Mungkin ya itu ya untuk wallpaper HP-nya ya. Tapi nggak apa-apa, itu juga bisa jadi referensi gitu ya. Atau mungkin Bu Kak Nur nanti terinspirasi untuk mendesain wallpaper sendiri gitu kan, kita nggak tahu. Oke, itu manfaatnya bisa dimanfaatkan dengan Canva. Nah, yang tadi saya kerjakan, yang kita praktekkan barusan, itu adalah hanya salah satu kecil dari contoh postingan di Instagram ya. Kita bisa lebih cepat daripada itu. Bahkan kalau misalnya teman-teman udah sering desain seperti tadi, itu mungkin 15 menit untuk 4 slide itu selesai gitu. Karena sering. Tapi karena kita ada yang pemula, mungkin ada yang sudah setahun, 2 tahun belajar di Canva, main di Canva, segala macam. Bahkan mungkin di sini ada yang udah profesional itu tetap harus kita juga sama-sama belajar gitu ya. Karena desain yang baik itu ya tidak muncul langsung blek gitu enggak, itu ada proses yang dilalui sampai ketemu nah ini desain yang saya mau gitu. Itu juga yang saya alami ya waktu mau belajar desain itu desain awal-awal itu ya kaku ya jelek apa segala macam seperti itu. Saya juga biasanya desain pakai AI Adobe Illustrator ya sama Inkscape biasanya seperti itu. Nah, coba saya share lagi ya sebelum masuk tanya jawab. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang ada di judul eh, ini ya, judul poster di awal kemarin. Itu ada bagaimana cara mendesain untuk postingan Instagram sudah kita lakukan. Nah, yang pertanyaan kedua adalah gimana caranya buat portofolio.
Ya, gimana caranya kita buat portofolio di Instagram ya? Yang pertama itu teman-teman sebentar, kok ini ya tampilannya aneh banget di sini. Saya stop dulu ya. Sebentar. Ini pertanyaan langsung aja Mas, atau Masnya jadi moderator juga nanti? Boleh langsung Pak Mas, biar Oh, teman-teman langsung ya. langsung nanya, nggak apa-apa. Siap, siap. Bentar ya. Gimana cara untuk portofolio Instagram? Oke, sudah dapat. Udah muncul belum ya? Oke, udah muncul ya. Nah, yang pertama di situ ada bentar, kok tampilannya terhalang seperti ini ya. Nah, yang pertama tuh teman-teman bisa gunakan akun portofolio yang Instagram yang profesional. Artinya bukan hanya akun biasa ya. Jadi akun Instagram itu ada tiga jenis. Ada yang pertama itu akun personal, yang kedua ada akun bisnis, yang ketiga ada akun kreator. Nah, kalau Bapak, Ibu, teman-teman kakak masih di sini punya bisnis, itu bisa diubah akun Instagramnya untuk jadi bisnis. Tapi saran saya ketika teman-teman punya bisnis, kalau bisa nih, kalau tidak berkaitan dengan personal branding, itu Instagramnya dibedakan aja antara Instagram bisnis sama Instagram pribadi gitu, karena itu juga berpengaruh nantinya di algoritmanya gitu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa tata feed Instagramnya secara profesional, jadi nggak berantakan lagi tuh. Kalau warnanya kuning mungkin bisa kuning semua gitu ya, atau misalnya eh, tuh susunan itu bagus gitu. Nah, kita lihat contoh ya, ada beberapa gitu ya. Mungkin eh, siapa ya yang di sini ya? Mungkin sebentar Mas, coba saya cari dulu referensinya. Sebentar. Ini akun bisnis ya, kita coba cari ya. Di sini ada negara, Sozo, model Canva. Oh, ini aja deh. Ya, ini karena saya ini ya kerja di klinik ya. Jadi fit yang rapi itu seperti ini, teman-teman. Ya, jadi kayak ada inline gitu antara desain apa segala macam rapi gitu ya. Dan ini banyak testimoni-testimoni. Tapi kalau bisa juga antara postingan dan reels ini kan bisa dipisah gitu. Jadi yang di reels ini nggak muncul di postingan. Nah, itu juga bisa disetting di Instagramnya gitu. Atau siapa lagi ya yang bagus? Ada contoh yang bagus Mas Jim untuk ini fitnya ya? Mungkin bisa dibantu. Oh ada Mas, banyak Mas punya orang. Orang ya, ini kita coba ya kasih solusi nih. Nah ini juga ya tuh fitnya ada thumbnail apa segala macam gitu ya. Jadi rapi kita nengok juga oke gitu ya. Atau misalnya di NVB. Nah di sini ada di NVB ya, di NVB ini untuk startup gitu. Nah ini juga bisa bagus ya. Nah dia rapi gitu postingannya, tulisan-tulisan kebanyakan tapi rapi gitu. Kemudian mungkin teman-teman pernah nonton ini ya, Volkatif. Nah Lokatif ini juga tanda ini berantakan ini ya. Ini kena dampak kemarin ini ya. Postingannya itu kena dampak. Jadi agak berantakan gitu. Nah, ini yang tadi nih dia belum menyesuaikan sama Instagram yang terbaru ya. Jadi seperti ini berantakannya. Kemudian lokatif, kemudian juga saya lihat ini ya. Ada CV, misalnya di sini jago bikin CV misalnya. Nah, ini juga ya dia jualan CV tapi template-nya rapih tuh. Ya, template-nya rapi, bersih dan segala macam gitu. Kemudian ada lagi yang misalnya jualan-jualan itu, em, coba ya Tokopedia, gitu ya. Tokopedia atau Gojek, Gojek deh, Gojek, Gojek Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat tuh penempatan fitnya, apanya segala macam gitu ya. Kayak clean, bersih ini antara ini juga thumbnailnya sama gitu ya, cocok gitu.
Kemudian coba Tokopedia. Tokopedia. Oh, ini kebanyakan Reels ya. Ada lagi nggak ya? Selain Tokopedia ini segala macam. Rumah makan apa ya? Juragan. Ini Juragan 99. Apa ya? Mungkin teman-teman ada rekomendasi yang bagus. Coba di chat ada nggak ya? Sudah muncul mas? Sudah. Ada lagi? Boleh teman-teman yang lain ada yang referensi bagus nggak? Boleh diketik, boleh. Startup mungkin. Siapa ya? Siapa ya? Saya juga kurang ini. Kalau yang artis-artis. Umroh, coba ya biar umroh. Umroh backpacker. Sama aja ya. Atau jus ya, jus. Sul- Sultan Jus. Ada nggak ya? Ini Sultan Jus Jombang. Nah, ini misalnya yang produk-produk jus tadi ya. Ini kayak gini nih. Tuh. Jadi ditampilkan apa namanya eye-catching gitu ya. Tampilan-tampilan barang-barangnya, apa segala macam gitu-gitu. Nah, ini kan termasuk rapi juga gitu ya. Kalau mau pribadi itu saya lupa ya siapa ya. Coba kita nengok Instagram Pak Anies ya. Nah, ini juga rapi teman-teman ya. Ini beliau Pak Anies ya Instagramnya tuh aktif juga. Nah, jadi feed-feednya itu disusun dengan sedemikian rupa gitu. Ada judul, ada apa segala macam. Nah, teman-teman kalau mau bangun personal branding ini bisa ditiru ya. Kalau bangun usaha mungkin yang lain nggak boleh sih sebenarnya banyak ya. Eh, Najwa Shihab tuh apa namanya ya? Najwa, coba ya. Najwa Shihab. Oh, narasi teman-teman ya, narasi ini. Narasi TV. Nah, ini juga kan bagus tuh ya. Sedikit rapi juga gitu. Rapi juga jadi fit-fitnya segala macam. Nah, itu. Link ID atau oh iya, link ID teman parenting. Nah, nah ini juga oke ya tuh. Jadi ada rapi gitu ya, kelihatan. Jadi orang mau nyari pun judulnya itu ingat gitu. Seperti ini, panggilan untuk si kecil dan ibu nifas. Jadi kalau misalnya orang nih, atau curhatan bapak-bapak ini kan biasanya lucu ya. Ada nggak suaranya? Nggak ada suaranya. Oh ini mati ya. Kita tonton dulu nih. Kalau lagi tanggal muda lucu, Nah, biasanya kan manis kalau banget kayak tawarin. gini, Tapi giliran tanggal tua, kesenggol dikit, langsung ngegigit. nah misalnya itu kan orang nyari, kemarin tuh judulnya apa ya? Oh, curhatan bapak-bapak. Oh, jadi orang nyari ke IG teman parenting terus nyari nih judulnya. Oh, ini curhatan bapak, Pak. Ini dia konten yang kemarin gitu ya. Link ID, oke kita link ke link ID. Nah, ini juga oke ya, tuh ada susunan-susunan seperti ini. Itu sifatnya imposter syndrome ya. Tapi kalau misalnya Nah, ini link ID ya, ini untuk yang mau jualan-jualan digital, online, nah ini bisa dipakai link ID ya. Ini teman-teman udah ada yang pakai, udah ada yang penghasilan juga itu lebih bagus. Nah, ini juga bagus kan ya, teman-teman tampilannya. Kemudian balik, yang ketiga adalah jenis konten untuk portofolio. Jadi, jenis konten teman-teman tuh pakai portofolio, misalnya itu entah desain atau hasil jualan apa segala macam itu dimasukin. Kemudian gunakan highlight. Highlight itu yang mana? Highlight itu yang di bawah-bawah sini nih. Nih ya, ada WD, ada segala macam nih highlight. Jadi, misalnya di sini ada press list, ada harga atau testimoni segala macam bisa teman-teman letak di situ. Kemudian gunakan hashtag dan tagging yang tepat. Hashtag dan tagging yang tepat tuh gimana maksudnya Mas? Maksudnya tuh di sini. Kalau kita lihat link ID ya, ini kita lihat dulu. Nah, biasanya tuh ada hashtag nih. Link ID, digital produk, apa segala macam. Jadi setiap postingan itu pasti ada ini tuh hashtagnya ya. Jadi algoritma itu akan mengenali hashtag-hashtag ini gitu. Jadi kalau kita tekan di pencarian Google apa segala macam, link ID, nah itu biasanya muncul posting-posting ID. Karena apa? Karena ada hashtag-hashtag seperti ini. Dan setiap postingan itu pasti ada tuh imposter syndrome ya. sampai belakang. Ya. Kemudian gunakan konsisten dan bangun interaksi. Nah, yang sulit tuh ini tadi ya, konsisten.
Kita mungkin seminggu pertama semangat, tapi ketika engagementnya kecil, nah itu jadi males banget gitu. Jadi kayak, oh yang nonton udah capek-capek konten, yang nonton cuma satu dua gitu kan, kayak udahlah gitu. Tapi tetap kita harus apa namanya konsisten karena tujuan kita kan besar gitu ya. Dengan bangun interaksi itu gimana? Interaksinya kita like, kita komen, kita balesin komen, kemudian kita balesin apa orang-orang yang mungkin nge-reach ke story dia, postingan kita. Kadang postingan kita bagus gitu kan. Kadang dia tambahin ke story dia gitu. Kemudian itu bisa kita like, kita kasih inspirasi atau makasih Mas gitu atau makasih Kak gitu kan bisa. Kemudian yang tujuh, gunakan Instagram atau sosial media lain untuk promosi portofolio. Itu bisa teman-teman pakai TikTok juga yang cepat ya, TikTok apa segala macam. Mungkin itu untuk gimana cara buat portofolio ya di Instagram. Yang penting cara buat portofolio paling simpel adalah teman-teman ada karya posting di Instagram. Selesai. Itu cara yang paling simpel. Terlepas itu entah produk, entah foto, entah apapun tentang diri teman-teman itu bisa posting ya. Nah, kenapa harus ada portofolio? Ini pengalaman. Saya pernah ditanya mau ngelamar, bukan ngelamar ya. eh, ada job desain gitu. Cuman eh, waktu itu belum ada portofolio. Dan yang ditanya, Mas portofolionya mana? Mas minta link Instagramnya dong atau sosial medianya saya mau lihat gitu. Dan saya maklum ini sosial media saya kontennya pada alay-alay gitu kan. Alhasil sejak saat itu ya saya ubah postingannya jadi mungkin foto saya lagi ngajar di kelas apa segala macam. Nah, itu ternyata menambah sedikit apa namanya ketertarikan HRD lah kalau bahasanya. Kalau ini kemarin tuh eh, orang yang mau rekrut saya itu tertarik karena oh Mas nih Instagramnya kayak bagus, Mas suka ini, mau suka ini ya. Iya Mbak gitu. Jadi itu membuat dia respect sama kita gitu ya dengan melihat portofolio kita. Jadi apapun yang teman-teman buat silakan pamerkan aja. Dan itu memang karya teman-teman. Jangan jangan mengambil karya orang lain. It's not good. Ya, itu nggak bagus. Oke, next. Gimana sih caranya kita membangun cari klien gitu ya? Yang pertama ya bangun portofolio tadi udah. Kemudian personal branding. Kalau teman-teman desainer ya personal branding lah desainer. Kemudian kalau teman-teman fotografi ya personal branding dengan fotografi. Atau teman-teman jualan produk digital gitu. Ya tampilkan aja produk digital teman-teman di sosial media gitu. Yang kedua tentukan target klien yang tepat. Kemudian yang ketiga menggunakan media sosial ya umum. Kemudian membuat website atau landing page profesional. Nah, bisa pakai link ID tadi ya, atau pakai Google Site atau pakai Canva Site. Bahkan kalau ada eh, Canva ya, teman-teman bisa buat website di Canva gitu. Kemudian beriklan dengan Instagram atau Facebook Ads. Kalau ada budget lebih ya silakan beriklan. Yang keenam, manfaatkan marketplace dan freelance platform. Marketplace itu bisa Shopee, Tokopedia, atau kalau yang untuk freelance tuh Fiverr gitu ya, atau freelancer dan lain-lain itu bisa. Kemudian tawarkan jasa yang jelas dan menarik. Nah, ini juga penting ya. Jadi ada yang namanya itu red card. Jadi kalau udah ada profesional atau misalnya udah biasa handle project, teman-teman tuh harus punya recordnya masing-masing. Kalau saya misalnya masih red cardnya di antara di range 500 sampai 5 juta misalnya. Nah, tergantung dengan project apa yang di-handle. Gitu. Jadi ada beberapa press list kita lah sebagai desainer itu untuk menentukan red card kita. Kalau misalnya kita minta full dalam sebulan 30 konten, misalnya satu hari satu konten, plus plus postingannya, plus copywritingnya, plus briefnya, plus segala macam, ya itu mungkin harganya bisa di 5 juta ke atas misalnya gitu kan. Tapi kalau misalnya hanya mendesain saja, mungkin 1 jutaan. Nah, kayak itu kan ada red card-nya kita masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah minta testimoni dan bangun kredibilitas. Jadi minta testimoni jadi klien yang sudah ada, biasanya itu testimoni kan berupa Mas ini tuh desainnya bagus loh gini-gini nah ini gitu. Nah, itu bisa juga jadi orang buat kepercayaan kita gitu. Jadi kita kredibel diakuin orang aja gitu. Nah, kemudian baru kita tawarin siapa partner kita, klien kita yang paling dekat adalah eh, orang yang kenal kita. Gitu. Nah, itu adalah potensial klien kalau bahasa marketingnya. Nah, dari orang yang kita kenal, dia akan mengenalkan ke orang, teman-temannya lagi ya, gitu. Jadi dari teman kita ke temannya, temannya ke temannya, temannya ke temannya. Itu potensial market kalau bahasa marketingnya. Dan kalau itu udah kalau bahasa emak-emaknya mulut ke mulut gitu ya. Bahasa marketing mulut ke mulut M to M gitu, mulut ke mulut. Itu juga udah kuat banget gitu. Nah, itu potensial klien. Kalau kita bahas tentang sosial media, siapa klien kita? Ya orang yang pengikut kita gitu, orang yang butuh
sama kita, orang butuh sama kita, bagaimana dia tahu kalau kita cocok untuk dia ya dengan adanya portofolio seperti itu. Portofolio di mana? Ya di sosial media, bisa di Instagram, bisa di TikTok, bisa di Facebook dan segala macamnya. Next, terus gimana sih cara handle-nya Mas gitu? Ini pengalaman saya baru beberapa bulan ini. eh Ya mungkin nih apa ya? Baru juga ya, baru dapat klien yang di klinik itu jadi banyak maunya kalau bahasa ini ya. Harus fotonya seperti ini, fontnya harus seperti ini. Mas ini kayaknya kurang bagus deh. Mas ini kurang terang deh. Ini kayaknya terlalu gelap. Saya maunya kayak gini. Saya mau kayak gini gini gini. Nah, itu padahal saya udah ngerasa desain paling oke gitu ya. Tapi plus untuk eh, kecantikan itu nggak masuk gitu. Jadi harus ada revisi, revisi, revisi dan segala macamnya. Kemudian ketika revisi itu ya kita sebagai desainer nggak boleh melunjak gitu. Kan gue yang desainer, lu mah ini doang udah terima aja ngapa gitu. Nggak bisa seperti itu ya. Karena kita dibayar untuk bekerja sama dia gitu. Dan harus logo lah. Kalau misalnya revisi ya kita revisi gitu ya. Kemudian rencana strategi konten. Nah ini biasanya kita juga harus menstrategi. Kalau saya itu dikasih brief itu untuk waktu sebulan. Jadi brief untuk sebulan itu udah dikasih di awal-awal bulan biasanya atau bahkan di bulan sebelumnya. Kalau kemarin Februari itu dikasihnya di tanggal 4 Februari. Harus selesai kan eh, dapat itu berapa ya? Satu bulan itu saya mendesain 7 sampai 15 postingan. Jadi 15 postingan itu ya selesai sebelum tanggal yang tadi saya tunjukin ya. Misalnya brief tadi sebelum tanggal 4, nah tanggal tanggal 3-nya itu harus sudah selesai, harus sudah fix gitu. Kemudian saya juga harus pandai-pandai sebenarnya untuk memanage waktu ya. Kalau misalnya bisa seharian itu saya kerjain semuanya, atau 2 hari, 3 hari selesai ya saya kerjain. Jadi sisa waktunya banyak gitu, di luar revisi. Kemudian yang ketiga eksekusi dan manajemen sosial media. Jadi eksekusi, buat aja dulu konten, konten aja dulu, habis itu manage sosial media sambil dirapikan gitu. Kemudian yang keempat adalah berkomunikasi dengan klien secara profesional. Ini ya menjaga etika, menjaga bicara dan segala macam itu penting. Kemudian mengatasi klien yang sulit. Nah ini maksudnya kalau dia gak ada ide ya kita ngasih ide. Kalau misalnya dia susah dihubungin ya kita spam juga nggak apa-apa sebenarnya karena memang kita lagi butuh juga. Kemudian yang keenam, evaluasi dan perbaiki strategi. Nah, ini juga evaluasi ya. Ini yang dibilang strategi itu, kalau bisa kita handle project itu 1 hari selesai, kenapa harus besok gitu. Itu juga strategi. Jadi setiap orang tuh punya strategi masing-masing. Tapi kalau teman-teman nanti ada yang mau konsultasi bareng bareng saya juga ya, mungkin saya akan ngasih strategi yang menurut saya itu bagus gitu. Dan mungkin bisa kita diskusi bareng-bareng nanti ya. Kemudian yang ketujuh, membangun hubungan jangka panjang dengan klien. Nah, ini yang paling penting nih ketika sudah dapat klien, nah harapannya adalah klien itu bertahan sama kita, tidak memalingkan hatinya ke yang lain. Gimana caranya ya? Mungkin kita bisa kasih treatment yang bagus. Kalau kita jual produk pelayanan kita bagus gitu, fast respon apa segala macam itu juga menjadi penilaian itu sendiri oleh klien ya. Kemudian, nah ini ya optimasinya ya. Instagram itu yang pertama pakai foto yang menarik. Kalau foto teman-teman kurang menarik sekarang ya mau personal brandingnya di Instagram ya bisa kasih foto yang menarik entah itu foto formal atau semi formal ya. Tapi kalau misalnya yang lebih better itu teman-teman bisa letak foto semi formal untuk personal branding. Kalau untuk bisnis gimana Mas? Kalau untuk bisnis kalian teman-teman bisa pasang logo ya logo logo bisnisnya atau pasang foto produk bisnisnya di awal. Tapi fotonya pastikan yang bagus dan eye-catching untuk di logo ya dan mudah diingat gitu. Kemudian username dan nama akun yang mudah dicari. Misalnya kalau kalau misalnya nama saya Faruk Esa Putra ya mungkin username-nya udah nggak aneh-aneh Faruk Esa Putra aja gitu. Atau misalnya pun kalau misalnya sebagai desainer grafis ya tulis aja di situ Faruk Esa Putra desainer grafis gitu ya. Kemudian bio Instagram yang jelas dan menarik. Nah ini juga ya kalian teman-teman sebagai apa gitu. Bisa jelaskan personal brandingnya. Kemudian link di bio ini biasanya kan eh, untuk klik-klik link ya. Misalnya itu entah ke WA, entah pakai link tree atau pakai link ID yang tadi Pak Fahri sampaikan ya, link ID dan lain semacamnya. Itu untuk optimasi profil Instagram. Nah, cara meningkat engagement. Nah, ini terakhir ya, 2 slide lagi. Gunakan call to action, ya, komentar dan lain-lain, kolaborasi. Nah, ini juga masuk tadi ya, call to action. Nah, dari Instagram tuh gimana sih cara menghasilkan uangnya? Yang pertama tuh ada endorsement atau sponsored post. Jadi teman-teman bisa dapat endorse dari orang, promosi barang dan lain-lain. Itu juga dapat uang dari Instagram. Yang kedua affiliate marketing. Affiliate marketing di Instagram tuh gimana? Ya teman-teman bisa jualin produk orang gitu ya di Instagram dengan cara
share linknya gitu, entah itu link Shopee atau Tokopedia, itu nanti ada pembahasan tersendiri ya. Kemudian jual produk jasa sendiri ya, itu tadi tuh bisa desain, bisa jasa editing apa segala macam, itu juga sangat-sangat orang butuhkan. Kemudian yang terakhir adalah membuka paid membership, close friend, eksklusif konten. Nah ini ya, jadi kayak teman-teman bisa review barang apa segala macam gitu ya, itu juga jadi penghasilan uang dari Instagram. Sebelum masuk ke sini, teman-teman, intinya pertama adalah harus punya portofolio dulu ya. Kecuali affiliate nih mungkin ya, fluid. Affiliate ini mungkin bisa langsung gitu ya, nggak harus punya portofolio. Tapi yang lain nih, membuka jasa, membuka paid dan endorse, nah itu teman-teman harus ada portofolio. Biar apa? Biar orang eligible, percaya kalau kita tuh mampu untuk itu, gitu ya. Nah mungkin itu aja teman-teman, cukup panjang ya. Tinggal 15 menit lagi mungkin. Silakan, ada pertanyaan? Monggo, monggo, kalau ada pertanyaan, nih saya stop share dulu. Atau saya kembalikan dulu nih ke Mas Jim. Silakan Mas Jim. Oke, makasih Mas Faruk. Alhamdulillah. Wah, keren ya. Modal duduk doang bisa dapat duit ini di rumah. Oke, ya teman sekalian, alhamdulillah kita sudah dapat materi malam hari ini. Nah, teman-teman tadi saya ulang lagi, saya sampaikan lagi ya. Jadi maksudnya kita modal Canva adalah sebagai eksekusinya ya, tetapi perlu juga kita dukung dengan beberapa poin tadi, misalkan portofolio boleh, personal branding juga boleh, kemudian apa namanya, apa ya kalau ini apa namanya sih? Link apa namanya? Lupa saya namanya. Kita punya link lah, link-link itu juga bagus untuk meningkatkan eh, traffic produk kita. Nah, teman-teman, yang penting adalah pertama kalau teman-teman belum bisa mulai untuk membuka jasa untuk orang lain ya, minimal teman-teman mulai dulu untuk punya sendiri dulu, punya diri sendiri dulu. Misalnya teman-teman tadi ada yang banyak punya usaha tuh, usaha macam-macam ya. Nah, coba dah mulai dulu dengan Canva itu untuk memperbagus usaha sendiri. Jadi kalau sudah mulai bagus, ternyata eh, itu kan bisa dijadikan sebagai portofolio. Kalau memang punya passion di bidang ini, teman-teman bisa mengeksplor lagi dengan cara sering melihat desain orang ya. Jadi simpelnya gitu. Jadi kalau kita sering lihat desain orang, sering nyari referensi, kayak tadi disampaikan Mas Mentor ya, Mas Faruk ya, itu akan membuat kita lebih mudah dalam membuat desain. Jadi nggak pusing gitu ya. Maksudnya teman-teman tuh untuk zaman sekarang ini nggak usah apa ya, nggak usah sampai stres mikirin ide gitu ya. Tinggal buka di Google, nyari contek gitu, yang penting dimodifikasi ya. Jadi ada referensi yang bisa teman-teman buat. Karena pada dasarnya semua desain itu adalah hasil dari modifikasi desain yang sudah ada. Gitu ya. Jadi hampir mungkin dikatakan tidak ada ataupun dia sedikit sekali desain yang dibuat dari awal murni ya, tanpa referensi. Walaupun misalkan kita ngarang nih ya, kita ngarang membuat sebuah desain. Bisa jadi tuh udah pernah ada dulu itu. Kalau kita cari-cari, oh kayak mirip gitu ya. Atau teman-teman bikin logo iseng-iseng sendiri. Pas kita cari kok mirip, padahal kita nggak nyontek. Karena apa? Karena saking banyaknya desain yang sudah ada di dunia ini. Intinya tetap teman-teman sambil nyari referensi silakan. Nah kemudian manfaatnya apa sih belajar ini? Nah teman sekalian, Canva ini kan mudah ya secara teknis kan mudah karena memang teman-teman tidak perlu mengingat coding ya, tidak perlu mengingat apa menu-menu yang terlalu panjang ya. Nah, tinggal tinggal butuh elemen tinggal cari di elemen. Butuh apa namanya template tinggal nyari di menu template. Jadi sangat mudah dan teman-teman semua tidak dipusingkan dengan menu-menu yang ribet seperti Photoshop, AI dan lain-lain. Jadi teman-teman semua dan bahkan anak-anak SD juga bisa menggunakan Canva. Tinggal yang beda apa? Yang beda adalah kita mengolah apa ya seni kita gitu ya. Artinya tiap orang tuh punya jiwa seni yang berbeda-beda. Nah, itu dipengaruhi dengan berapa banyak referensi yang dia lihat. Semakin dia banyak melihat, maka biasanya akan semakin menarik dan semakin indah ataupun disukai banyak orang. Nah itu ya materi pada malam hari ini. Makasih Mas Faruk sudah memberikan materi yang luar biasa. Teman-teman juga terima kasih sudah hadir, sudah mengikuti sampai hampir 2 jam ya, Alhamdulillah. Nah sebelum diakhiri mungkin tadi ada yang belum sempat bertanya, silakan bisa bertanya
Kita beri waktu nih 5 menit lagi nih sebelum kita tutup. Kalau ada silakan bisa open mic-nya atau di chat ya. Oke, sambil nunggu. Nah, insya Allah kita akan adakan webinar tiap bulan ya, sebulan sekali minimal dengan tema yang berbeda-beda. Mungkin nanti akan ketemu lagi dengan Mas Faruk atau dengan teman-teman yang lain. Intinya materi berbeda-beda. Nah, ada yang lain nih. Oke. Mas, feel proposal tadi Mas. Oke. Mungkin punya aku apa punya Mas Faruk ya Mas? Proposal yang mana, Mas? Oh, yang penawaran itu kali ya Mas ya, Mas Fahri ya. Proposal yang mana, Mas? Oke, Oh, yang ini punya Mas. saya berarti. Oke, Oh, enggak. coba aku gede dulu ya. Ah, ini kelihatan nggak Mas Faruk dan teman-teman? Kelihatan, Mas, kelihatan. Oke, jadi ini adalah eh, trik saya, bukan ayat trik atau tips buat kalau saya nyari klien ya. Saya kan alhamdulillah dari tahun berapa sudah mulai ini dan memang sebelum kerja pun saya sudah mulai menghandle beberapa sosmed sama sekarang juga masih ada. Ini adalah salah satu tips yang saya gunakan untuk kita mencari klien ya. Jadi teman sekalian, selain kita mengandalkan traffic dari luar ya, misalkan dari teman ataupun dari sosmed kita juga upayakan mencari klien dari kita sendiri ya. Jadi kita benar-benar cari tuh. Nah, caranya kayak gini nih. Jadi saya itu sering liatin konten UMKM ataupun bisnis di Instagram ataupun di TikTok atau dimanapun ya. Yang sekiranya itu punya prospek tapi kok kontennya masih biasa-biasa aja gitu ya. Nah, ini kayak contoh ini ya. Kan ketika saya sudah menemu, misalkan saya sudah nemu nih. Kalau ini kan udah template nih. Saya tuh langsung cari kontennya, terus ini misalkan ini kan saya nemu nih. Ini namanya Transtal Logistik nih. Ini udah jadi klien saya sih sampai sekarang masih. Jadi kita lihat dulu nih. Oh, ini ada usaha bagus nih, tapi kontennya jelek gitu kan. Nah, kita coba screenshot, kita cari, kita masukkan ke proposal kita nih, template kita nih. Kita tulis aja kira-kira apa sih kelemahannya gitu kan. Misalkan nih, followernya masih sedikit, jumlah postingannya masih sedikit, kontennya sedikit dan macam-macam. Yang kita lihat tulis aja di sini. Misalkan, oh ini desainnya jelek ya menurut kita itu ya. Tapi jangan seperti itu, takutnya orangnya tersinggung ya. Yang bahasa yang lebih baik. Nah, kalau kita sudah tulis semua kekurangan yang menurut kita ada gitu, terus di slide selanjutnya kita kasih apa ya, kasih sebuah gambaran nih. Misalkan diserahkan kepada kita apa yang akan kita lakukan. Nah, tentu di bawahnya nih, misalkan kita akan buatkan ide konten ataupun schedule. Kalau tadi Mas Faruk itu nyebutnya brief ya. Brief itu biasa dipakai kalau kita biasanya eh, ikut misalkan apa sih jasa-jasa yang dari luar negeri itu pakainya brief. Kemudian ini apa yang kita lakukan ya bikin konten, feed, bikin reels macam-macam lah. Kita tulis di sini. Ya. Jadi ini before-nya seperti ini. Nah, after-nya jika diberikan kepada kita seperti ini ya. Supaya itu kita kita tampilkan nih portofolio kita itu apa aja yang sudah pernah kita bikin. Nah, teman-teman sekalian, jadi portofolio ini kan bisa kita real ya, bisa punya kita, bisa punya klien yang pernah kita pegang, atau kita bisa bikin sendiri ya, misalkan kita bikin desain sendiri walaupun nggak ada kliennya, yang penting itu karya kita tuh, kita bikin sendiri, kita bikinlah seolah-olah itu portofolio kita gitu. Kalau ini beneran ya, ini beneran saya bikin. Ini juga ya beberapa yang saya tulis pernah saya buat. Nah, setelah kita ada apa namanya portofolio, kita kasih juga harga nih. Teman-teman mau kasih harga berapa? Kalau sekarang kan ada banyak ya, ada yang 500.000 sebulan. Tapi sistemnya itu sekali desain, misalkan sebulan butuh 10 ya, bikin 10 dulu, terus kita berikan di awal. Memang nggak ngurusin lagi, hanya desain aja. Kalau saya ini desain plus ide plus apa namanya plus upload dan lain-lain jadi satu. Oke, terus harganya nih terserah teman-teman. Nah, kemudian kalau saya sendiri dan teman-teman itu minimal tuh 3 bulan ya, minimal kontrak sama kita tuh 3 bulan. Biar apa? Biar kita tuh bisa ngelihat perubahan ya, perubahan dari akunnya gitu. Karena kalau baru sebulan tuh nggak kelihatan gitu. Minimal 3 bulan tuh kita bisa ngebaca eh, data insight-nya itu kayak gimana gitu.
Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita tambahkan lah sesuai teman-teman. Ini kalau saya bikin kayak gini alurnya kayak gini, terserah teman-teman ya, intinya kayak gini. Nah, nanti setelah ini jadi kan, ini sudah jadi, anggaplah ini sudah selesai nih proposal kita. Nah, teman-teman cari nih kontak yang di Instagramnya, ataupun biasanya kan mereka nyantumin kontak ya, di biasanya naruh naruh di bio-nya tuh ada nomor WA ataupun nomor kontak ataupun email. Nah, teman-teman kirim ke situ gitu kan. Nanti cantumkan aja bahwa kami misalnya kami mendapatkan informasi ini dari atau nomor ini dari akun sosial media Anda gitu. Jadi kita lampirkan sumbernya. Nah, nanti itu kalau yang memang mereka butuh ya, mereka akan menghubungi menghubungi teman-teman. Kayak saya juga dihubungi dan juga diajak untuk meeting di kantor. Tapi kalaupun yang enggak ya berarti itu kan ya memang belum rezeki. Makanya kita eh, nyari yang banyak nih. Kan kita cuma ganti aja, tinggal ganti tabel aja nih. Misalkan kalau kita nyari 10 ya dapat, misalkan dapat satu, dapat dua kan sudah lumayan itu. Jadi itu benar-benar kita itu ada juga effort untuk mencarinya. Nah, ini template-nya nih. Nanti kalau teman-teman mau template ini nanti saya share di grup ya. Saya share di grup atau teman-teman bisa japri ke saya juga bisa. Nomornya ada di grup. Itu ya. Gimana, ada pertanyaan lagi Mas? Tadi siapa? Mas Fahri ya? Oke, Mas Fahri. Itu ya tadi ya saya. Nah, ini kalau ini saya sebut sebagai senjata marketing ya kalau kita mau nyari klien. Yang penting teman-teman siap aja, siap untuk eksekusi. Jangan sampai promosi nanti nggak sempat ketika ada klien itu ya. Oke, itu teman-teman ada lagi. Udah jam 10 ya, alhamdulillah. Jadi kita batasi sampai jam 10 agar teman-teman semua bisa istirahat, bisa eh, bersantai kembali dengan keluarga ya. Dan besok bisa bangun subuh lah ya, bangun subuh ya. Bisa istirahat dan bisa beraktivitas di hari Minggu esok. Nah, teman-teman, insya Allah kita akan ketemu lagi di bulan depan dengan materi yang berbeda. Teman-teman semua, pesan saya sih, ilmu itu bukan masalah gratis atau bayar gitu ya. Jadi ilmu bukan masalah gratis atau bayar, tetapi tinggal kita tuh benar-benar mau belajar apa enggak gitu. Karena faktanya yang bayar pun nggak jadi apa-apa, yang gratis kadang malah jadi apa-apa gitu. Karena tergantung niat masing-masing. Kalau teman-teman dikasih yang bayar dan memang niat, silakan ikut. Nah, ada yang gratis tapi emang niat belajar, silakan ikut. Intinya kalau Mas Faro kan asli ustad nih, aslinya ustad nih, pasti ngerti lah ya pahala mencari ilmu insya Allah. Jadi ada ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faro dan teman-teman yang lain yang sudah Mas Jim, hadir. terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Ali, Mbak Dian, Mbak Fari, Mas Faizar. Siap. Mas Umro, oh, banyak banget ikut ya. Ini sampai ratusan ini nggak bisa disebutin satu-satu nih. Mas Jim, Oke, nanti kalau teman-teman yang lain mau ini kontak saya di ini ya, kontaknya ada di grup, nanti bisa japri. Kalau ada yang mau ya tanya. siap. Silakan. Itu member ada 200 orang itu sebenarnya. Cuman kalau aktif bagus sebenarnya. Iya, siap-siap. Kamu Mas. Siap-siap. Izin Mas ya. Oke, saya tutup ya teman-teman ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.